Shalom semuanya, kita akan mulai ibadah kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Kau sangat baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Kau menolong kami sepanjang hari ini Tuhan, Kau memberkati kami. Pada saat ini kami berhimpun Tuhan untuk beribadah, memuji memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Berkati juga hamba-Mu yang akan memberitakan sebagian dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami buka ibadah ini di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu, mari kita angkat pujian Ajarku. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema gagal paham. Sebelumnya saya akan bercerita terlebih dahulu. Satu saat saya sama istri saya berbincang-bincang dan
Pada saat itu kami berdua berbincang tentang Pak RT. Saya akan pergi ke rumah Pak RT. Dalam pemikiran istri saya pada saat itu, saya ingin membeli ayam yang dipunyai oleh Pak RT. Karena kami pernah berbicara hal itu sebelumnya. Tapi yang saya maksudkan dalam pemikiran saya, yaitu saya ingin menanyakan tentang PBB yang belum ada atau belum dikirimkan kepada kami supaya kami bisa membayarnya. Dan ketika kami berbicara, saya berbicara tentang saya akan pergi ke rumah Pak RT, istri saya langsung berkata bahwa, wah, berarti kita akan masak ayam dong, kita akan makan ayam minggu ini. Dan saya langsung berpikir bahwa kayaknya apa yang kami bicarakan berbeda, walaupun di nama yang sama, Pak RT. Tapi yang dia pikirkan tentang makanan, saya pikirkan tentang rumah kami, tempat kami tinggal. Dan di akhir cerita itu saya langsung tersenyum dan berkata kepada dia, kayaknya kita stop dulu, kita nggak nyambung. Saya lagi berbicara tentang rumah kita untuk kita bisa bayar PBB secepatnya. Dan istri saya bilang, oh ternyata saya pikir kita lagi omongin tentang ayam nanti kita akan beli. Kalau kita tidak nyambung, gimana kita akan meneruskan pembicaraan? Saya memberhentikan pembicaraan itu dan saya ingin satu pendapat dengan dia dulu tentang saya mau datang ke rumah Pak RT. Nah, dalam kehidupan kita dengan Tuhan juga sama. Kita berbicara atau berkomunikasi dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, kadang kita gagal paham. Contoh tentang hal berdoa. Kita datang berdoa kepada Tuhan, biasanya kita bersyukur, atau bahkan lebih banyak kita meminta kepada Tuhan. Dalam kehidupan kita meminta kepada Tuhan sebagai manusia, biasa kita meminta akan sesuatu dan kita pingin supaya doa itu dijawab oleh Tuhan. Tidak salah dengan hal itu. Tapi di pandangan Tuhan bukan tentang apa yang kita doakan, tetapi siapa yang berdoa. Mata kita, hati kita tertuju kepada jawaban atau hasil dari doa kita. Yang penting kita sudah doakan, kita tunggu saja waktunya Tuhan untuk menjawab doa kita. Tapi sebenarnya di dalam pandangannya Tuhan bukan seperti itu. Pandangannya Tuhan adalah siapa yang berdoa. Apakah orang yang berdoa ini adalah orang yang sudah benar-benar hidupnya baik di hadapan Tuhan. Artinya apa? Bahwa orang yang berdoa ini adalah orang yang benar-benar sudah mengampuni orang lain. Karena Tuhan berkata sebelum kita meminta kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, apabila ada salah daripada orang lain, maka kita harus ampuni. Yesus pernah mengajarkan tentang doa Bapa kami, bagaimana ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi tujuan doa itu adalah bagaimana kita melihat kehidupan kita, apakah kita ini sudah benar-benar layak untuk meminta sesuatu kepada Tuhan atau tidak. Itu sebabnya kita mempersiapkan diri kita. Yakobus pasal ke-5 ayat ke-16 berkata di sana bahwa karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Itu sebabnya bukan tentang apa yang kita doakan, tetapi siapa yang berdoa. Itu pentingnya. Kadang kita nggak nyambung, kita menunggu-nunggu jawaban Tuhan, padahal kita sendiri tidak mengoreksi kehidupan kita. Maka kita akan gagal paham. Contoh yang kedua yaitu tentang orang yang kaya yang ingin datang ke Tuhan masuk surga. Lalu dia datang kepada Tuhan dan bertanya, Tuhan Yesus, apa yang harus kuperbuat supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Yesus katakan kepada dia supaya dia berbuat baik terhadap sesama, dia harus menghormati orang tua, rajin memberi, dan lain sebagainya. Dan dia bilang, saya sudah lakukan semuanya itu Tuhan. Yesus lihat bahwa ada sesuatu yang kurang dalam kehidupannya. Dan Yesus katakan ini dalam Markus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-21 kata Yesus. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Nah, ini adalah gagal paham. Tuhan melihat hatinya yang paling dalam bahwa dia sebenarnya hanya mengasihi manusia dan mengasihi dirinya sendiri dan mengasihi apa yang dia punya yaitu hartanya sendiri. Tapi dia tidak bisa mengasihi Tuhan
melebihi dari hartanya sendiri, sehingga Tuhan bilang jual hartamu, karena Tuhan tahu bahwa hatinya itu terpikat dengan kekayaan dunia ini, sehingga Yesus bilang pergi jualah, maka dia tidak sanggup karena saking besarnya cintanya kepada hartanya, sehingga dia kecewa dan dia tinggalkan Tuhan. Nah, kalau kita gagal paham dengan Tuhan, bisa saja kita seperti orang ini. Kita bisa kecewa, kita bisa tinggalkan gereja, kita bisa tinggalkan pelayanan, kita bisa tinggalkan apa yang kita sudah bangun bersama dengan Tuhan. Bahkan lebih parah, kita akan tinggalkan Tuhan kalau kita tidak searah atau sejalan dengan Tuhan lagi. Nah, bagaimana harus kita sikapi dan harus kita tanggapi bagaimana supaya kita tidak gagal paham? Tentunya kita harus samakan dulu persepsi dengan Tuhan. Walaupun kita manusia tidak bisa menyelami hati Tuhan, pikiran Tuhan yang terlalu besar itu. Tapi paling tidak kita ikutin dulu maunya Tuhan yang terdapat di dalam firman Tuhan. Alkitab katakan dengan jelas bahwa hukum yang pertama dan yang pertama dari segala sesuatu yang ada di Alkitab ini adalah kita mengasihi Tuhan. Dan yang kedua kata Yesus bahwa kita harus mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri sendiri. Dan orang yang kaya yang tadi bukan berarti dia kaya dia tidak masuk surga, bukan soal kaya dan tidaknya. Orang miskin juga kalau tidak mengasihi Tuhan dia tidak akan menerima kerajaan surga. Masalahnya adalah ketika dia mengasihi sesuatu yang bukan selain daripada Tuhan, dia mengasihi lebih daripada itu, maka dia sendiri tidak bisa berkuasa. Ketika Tuhan meminta hal itu, apa yang dia kasihi, apa yang dicintai, maka dia merasa kecewa. Bisa saja itu pekerjaan, bisa saja itu anak, bisa saja itu kekayaan, bisa saja itu hobi kita, dan lain sebagainya. Kalau Tuhan izinkan itu diambil, maka kita akan kecewa. Dan kita jangan sampai gagal paham di sini. Kita harus meng-clearkan, kita harus sama-sama satu tujuan, satu pemikiran dengan Tuhan bahwa apapun yang terjadi, kita tetap mengasihi Tuhan. Apapun yang terjadi, kita tetap mengasihi sesama. Sehingga kalau kacamata ini kita pakai mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, kita bawa di keluarga kita, maka keluarga kita akan baik-baik saja walaupun banyak tantangan dan rintangan. Kalau kita bawa di pekerjaan kita tetap mengasihi karyawan kita menghargai orang lain, kita tetap melakukan sesuatu yang baik, dan kita bekerja seperti kita lakukan untuk Tuhan, maka hasilnya akan baik. Kita bawa ini apalagi dalam hal pelayanan, maka kita akan mengasihi jiwa-jiwa. Kita tidak pandang dia mau kaya, mau berkekurangan, kita tetap mengasihi dia sebagai jiwa. Dan kita melayani dia seperti apa yang Tuhan mau. Dan itulah yang Yesus lakukan. Begitu banyak hal yang dia sudah alami ketika orang membenci dia, menghina, menjual, muridnya sendiri menyangkal dia. Hanya satu kalimat yang dia katakan yang luar biasa mewakili kasih. Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan ini yang harus kita mengerti dalam kehidupan kita. Seperti Yesus melakukan kasih yang luar biasa. Demikian kita juga harus belajar untuk melakukan kasih dimanapun kita berada. Sehingga tidak peduli doa-doa kita, tidak peduli dengan tujuan-tujuan hidup kita, tidak peduli dengan apapun yang kita sementara kerjakan hari-hari ini. Kalau dasar ini kita sudah benar, maka saya percaya tanpa kita minta pun Tuhan sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Tuhan sanggup menggerakkan hati orang untuk menolong dan memberkati kita. Tuhan sanggup mengirimkan segala sesuatu, jawaban-jawaban doa yang kita sementara doakan. Dan saya percaya apa yang sudah dilakukan oleh Yesus menjadi contoh yang sangat baik. Supaya kita jangan gagal paham. Kita fokus untuk tetap mengasihi Tuhan. Kita fokus saja untuk berbuat baik kepada sesama. Karena satu waktu Tuhan akan mengangkat kita. Dan kalau Tuhan yang angkat, tidak bisa orang yang menurunkan kita. Mari kita akan berdoa untuk menutup ibadah ini. Bapa di surga, terima kasih buat saat ini. Kami sudah belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami menjadi orang-orang yang tahu mengasihi Tuhan, yang tahu mengasihi sesama, untuk berbagi kasih kami supaya kami tahu dan kami percaya bahwa segala sesuatu yang kami butuhkan, yang kami cita-citakan, yang kami doakan, semua pasti akan dijawab oleh Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan, mereka dalam pergumulan, mereka dalam masalah, Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni salah dosa kami yang banyak. Dan biarlah Tuhan, ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan berkatilah kami dimanapun kami berada. Kami akhiri ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita, dan
dan sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Bye-bye.